Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Ronaldo Tampu Bolon. Saat ini merupakan salah satu siswa kelas Data Analyst di Pack Academy. Sehari-hari saya adalah analis data dan informasi di salah satu instansi pemerintah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir yang telah saya kerjakan untuk menyelesaikan kelas Python di Pacman Academy. Langsung saja masuk latar belakang masalah proyeknya. Jadi, untuk menyelesaikan kelas Python di Pacman Academy ini, kita diminta untuk membuat suatu sistem kasir mandiri yang sederhana yang mencakup fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat ID transaksi. Yang kedua, memasukkan nama-nama item, jumlah item, dan harga item. Selain itu juga dapat melakukan update terhadap item-item tersebut dan juga menghapus item, mereset item, menampilkan keranjang belanja, dan memberikan diskon sesuai dengan ketentuan. Selain harus menerapkan fitur-fitur tersebut, dalam pembangunan programnya kita juga diminta untuk menerapkan modular code, menerapkan prinsip clean code atau PEP 8. Jadi di sini selain menerapkan PEP 8, saya juga menerapkan struktur folder dengan layout SRC agar lebih rapi dan tertata menurut saya ya. Nah, selain itu juga saya coba mengimplementasikan PEP 518. Jadi apa itu PEP 518? Jadi singkatnya ini untuk memudahkan kita nanti dalam membagikan program Python yang telah kita bangun. Dengan adanya file konfigurasi yang berisi spesifikasi program dan library atau modul apa saja yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Di sini saya definisikan di file pyproject.tomo ya. Di sini ada nama programnya, versinya, dependensi apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu saja sih menurut saya. Selanjutnya, selain diminta untuk menerapkan prinsip clean code tadi, kita juga diharuskan membuat dokumentasi docstring ya. Kemudian menerapkan defense programming dengan membuat try error di browsing. Dan yang terakhir, menerapkan fitur tambahan. Fitur tambahan yang saya lakukan di sini yaitu melakukan currency formatting ya di bagian nanti total ordernya. Selain itu juga saya menambahkan fitur UI, ada app banner dan pretty table. Di user experience, saya menggunakan atau menerapkan navigasi menunya menggunakan arrow keys nantinya. Selain itu juga saya membangun program ini dapat diinstal di masing-masing sistem sehingga dapat dijalankan melalui komen ya. Nah, lanjut saja kita ke flowchart habis itu ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan setelah mengetahui ketentuan requirement atau objektif yang diberikan tadi itu ya ini menyusun diagram flowchartnya ya. Jadi fungsi utama flowchart ini yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Ya, jadi sehingga alur programnya nanti mudah dipahami jadi oleh semua orang ya. Selain itu juga ini fungsi lainnya untuk menyederhanakan ya rangkaian prosedurnya agar mudah dipahami jalannya program tersebut. Jadi kita dapat gambaran umum loh, bagaimana sih program yang saya ingin bangun ini nantinya seperti apa. Jadi selain membuat flowchart, setelah itu saya menuangkan flowchart tersebut ke dalam sebuah Kanban board ya. Jadi Kanban board ini udah disediakan GitHub sebenarnya. Coba kita lihat di navigasi projects. Nah, di sini nih kelihatan kan Kanban boardnya. Jadi fungsinya ini
Saya bisa membuat setiap fiturnya tadi itu jadi sebuah tiket ya, ke masing-masing tiket, tiket pertama, tiket kedua, tiket ketiga, dan tiket lainnya. Selain itu juga ini bisa berfungsi sebagai alat pelacak ya. Sudah sejauh mana sih program yang kita bangun ini ya, kita balik lagi ke project tadi. Nah, kita buka aja. Jadi saat program dijalankan ini, saya ingin menampilkan sebuah menu utama yang interaktif yang digunakan customer nantinya. Isi dari menu tersebut adalah fitur-fitur yang menjadi requirement dari program yang jelaskan di awal tadi. Tadi ada tambah item, update item, hapus item, reset item, menampilkan keranjang belanja, dan checkout pesanannya ya. Jadi di sini cukup jelas ya ketika user atau customer memilih tambah item, dia akan menampilkan menu input ya yang harus diisi oleh user. Apabila dia ingin menambahkan lagi, maka akan balik lagi ke menu awal. Apabila tidak, dia akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, sama ya, kayak dengan fitur tambah tadi, di update item juga seperti itu. Nah, di fitur reset ini, user akan ditampilkan sebuah konfirmasi ya, menu konfirmasi apakah ia ingin mereset keranjangnya atau tidak. Apabila iya, dia akan mereset. Apabila tidak, maka akan kembali ke menu utama. Yang kelima ini fungsinya untuk menampilkan keranjang belanja ya, untuk supaya user tadi atau customer tadi bisa mengecek atau memeriksa apakah barang-barang yang telah dimasukkan tadi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang terakhir fiturnya ini untuk check out ya, check out keranjang belanjanya tadi. Jadi di sini ditentukan dari awal bahwa apabila belanjaan sudah melebihi 200.000, maka akan diberikan 5% diskon. Yang kedua, diskonnya apabila melebihi dari 300.000, maka akan diberikan 8% diskonnya. Dan apabila melebihi 500.000, dia akan diberikan 10%. Apabila tidak, maka dia akan langsung eh, menampilkan ini ya, total jumlah yang harus dibayarkan. Setelah menampilkan jumlah total yang harus dibayarkan, program ini akan meriset awal sehingga dia akan kembali ke menu utama. Ah, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa ya, fungsi-fungsi yang telah saya buat lah, hanya beberapanya saja ya, code snippets-nya aja ya. Jadi yang pertama ada apa ya? Di sini ada membuat function dengan nama add item. Jadi fungsinya ini untuk penambahan barang belanja ya. Fungsi ini menerima atribut item name, tipe data string, item quantity, tipe data integer, dan item price dengan tipe data integer. Yang kemudian menguji atau memeriksa apakah item quantity dan item price ini adalah nilai positif. Jika iya, data tersebut akan dimasukkan ke dalam data frame. Data frame ini merupakan tabel atau data tabular dengan array dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Struktur data ini memang merupakan cara paling standar ya untuk menyimpan data. Selain itu juga fungsi ini melakukan perhitungan total item ya, dengan mengalihkan item quantity dengan item price. Nah, selanjutnya fungsi untuk menghapus semua transaksi atau reset item. Jadi fungsi reset item ini memeriksa apakah
keranjang, keranjangnya kosong atau tidak. Jika keranjang ada isinya, maka semua barang yang dimasukkan pengguna akan dihapus. Jika tidak, maka akan muncul pesan kesalahan. Nah, selanjutnya fungsi untuk menampilkan menu hapus semua transaksi. Jadi, fungsi reset item menu ini digunakan untuk menampilkan menu interaktif, sehingga pengguna dapat menentukan apakah ingin menghapus semua transaksi atau tidak. Apabila pengguna tidak jadi menghapus semua transaksi, maka program kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya test case ya. Kalau test case ini lebih enak kita demo langsung aja ya, demo langsung. Mau langsung berarti kita harus install dulu kali ya, install. Ini cukup simple ya kawan-kawan, kita tinggal ikutin aja readme yang telah saya susun di sini. Pertama kita clone dulu. Sebentar, oke. Setelah clone kita diminta untuk ke folder yang telah tadi sudah kita clone ya. Setelah itu kita coba bikin virtual environment dulu ya. Salah. Nah, ditunggu sebentar. Sudah selesai, baru kita jalankan instalasinya. Oke. Ini tadi gunanya pyproject.toml tadi ya. Kita bisa membangun program sehingga bisa diinstal dan komennya dipanggil di terminal. Sudah selesai, maka bisa kita panggil nih programnya tadi. Nah, tadi test case yang pertama itu kita disuruh untuk menambahkan item. Oke. Ini fiturnya tadi saya bilang saya menerapkan navigasi dengan arrow keys ya. Di sini saya bisa pilih add items. Pertama diminta untuk masuk ayam goreng. Jumlahnya 2, harganya 20.000. Oke. Nah, di sini tadi kan di voucher tadi diminta ini ya ditampilkan konfirmasi apakah ingin menambah atau tidak. Nah, kita masih ingin menambahkan, kita pilih yes. Ini juga navigasinya menggunakan arrow keys ya. Yang kedua, pasta gigi. Oke, pasta gigi. 3 harganya 15.000. Oke, karena sudah selesai tes yang pertama, sama ya, sama. Oke, kita lanjut ke tes kedua. Tes kedua, ternyata kita diminta untuk hapus. Oke, terus di sini kita masukkan saja namanya pasta gigi. Oke, sama hasilnya ya. Setelah itu, setelah dipikir-pikir, oh mau reset katanya. Oke, kita akan reset. Tampilkan yes. Oke, semua berhasil delete sama. Oke, kita kembali ke menu awal untuk melanjutkan di tes keempat ya. Nah, di tes keempat ini diminta untuk total belanja. Nah, di sini kan tadi udah kita reset semua ya. Kita coba aja ya. Bisa atau enggak? Nah, nggak bisa karena kita belum masukkan item lagi ya. Jadi kita masukkan saja itemnya. Itemnya itu apa itu? Oh ya, ayam goreng. 20.000. Oke, tambah lagi pasta gigi 3, 15.000. Tambah lagi mainan mobil 1, 1.000.
tambah lagi mie instan berapa ya? 5 ya. 3.000. Oke, selesai kita campurkan total order. Apakah sama? Ya, sama ya, 285.000. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya di sini eh kita ini sudah berhasil membangun aplikasi sistem kasir mandiri. Jadi program mampu beroperasi sesuai dengan alur dan persyaratan yang telah diinginkan tadi seperti di awal dijelaskan. Secara keseluruhan, program mampu memfasilitasi proses belanja mandiri ya dengan fitur-fitur sederhana tadi. Jadi sedikit saran dari saya untuk apa? Mungkin pengembangan selanjutnya gitu. Ini kan program open source ya, jadi semua dapat menggunakan dan bebas mengembangkan sesuai kebutuhan. Jadi untuk ke depan mungkin saya bisa menyarankan ya untuk pengembangan itu diintegrasikan dengan database dan menu katalog. Jadi program yang awal ini belum terintegrasi ya dengan database. Nah, untuk prosesnya apa? Dengan adanya database ini kita dapat mengembangkan program menjadi lebih baik lagi, yaitu salah satunya yang tadi saya bilang tadi kan, ada fitur menu katalog ya. Fitur menu katalog ini berfungsi sehingga pengguna itu nggak perlu lagi nantinya, mengisi rincian barang secara manual. Di sini juga untuk menghindari, kesalahan pengisian nanti di sisi user ya, dengan fitur katalog itu juga kita bisa tracking jumlah stok juga. Eee, Mungkin kurang lebih seperti itu ya dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.